Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bobi Jaya Motor. Kita ada pasien CB 150R old tipenya ini, udah belah crankcase. Ini masalahnya ya dulu 2014 pernah patah klep, itu pernah patah klepnya, cuman sama bengkel di luar. Pernah diganti tapi sehernya tuh nggak diganti, masalahnya tuh stang seher dia nggak di balancing, dia cuma ganti klepnya aja, dan seher bekasnya juga masih ada ya. Ntar saya kasih lihat bekasnya, bisa dilihat. Ini tuh terjadi macet di tengah, terjepit si posisi ring tengahnya ini, kejepit nih, susah bergerak, otomatis kompresinya loss. Terasa mungkin masih ini ya, masih beruntung masnya masih bisa jalan, cuman dia datang ke sini ngeluh ada gentak, katanya bekas dibongkar di bengkel lain, ada gentak berisik mesinnya. Ternyata pas diceritakan sehernya seperti ini. Jadi ganti kita sama seher baru. Lanjut ke bagian crankcase, udah dibuka. Ini bagi yang bongkar-bongkar kalau pusing ya, bisa cek. Ini kita cabut dulu. Untuk yang belum tahu cara cabutnya bagaimana, ini menggunakan api untuk dipanaskan. Nah, ini posisinya harus dipanaskan, dibiarkan dulu sampai nanti si lakernya ini lepas. Nah, mari kita coba lepas laker ini. Yuk, ikut. Ini lakukan pemanasan. Saya laharnya lepas. Kok mati kan? Mati lagi Jan. Angin. Cukup diginiin saja, dibakar saja, nanti ini masuk ke dalam seperti ini. Bat bisa lebih panas lagi, lebih bagus, tapi ini nggak terlalu panas ya. Kalau nggak getok lahar itu dari pinggir, ini dari pinggir sini. Atau kalian bisa pakai lahar bekasnya buat masukin lari nih. Tapi ingat, kalau mukul tetap di pinggir. Oke, lebih mudah masuk. Laharnya masih oke. So, kita pasang bagian crankcase, crankcase-nya kita masukin. Sederhana saja, ini cuma cukup kita masukin seperti biasa, seperti ini. Normal kan? Jangan lupa nanti bersihkan supaya bagus. Kita lanjut ke bagian balancer. Oke, balancer. Gimana sih cara nentuin balancernya, gimana orsinilnya itu kayak gimana? Ini kalian bisa lihat nih, ada titik di bagian sini, ada titik. Nah, titik ini tuh ke titik sini pasangnya ya. Posisikan dulu supaya balancernya bisa masuk ya. Berlawanan dulu nih, berlawanan. Angkat.
Untuk bagian magnet ini mudah lepas ya. Untuk bagian si kiri ini sangat mudah lepas. Jadi begini bro, bisa dilihat nih titiknya, nanti pertemuannya 1 2 nih, titik ini harus bertemu dengan sini. Selak. Nah lihat, selak, udah pas. Nggak boleh lewat atau gimana, nih harus titiknya harus pas supaya nggak geter. Kalau di motor balap sih bisa aja digeser, nanti ada pengaruhnya, tapi harus sama yang ahli. Gini, jangan lupa dibersihkan, jangan alas kalau bersihin ya. Dan kamera jangan deket ya, jadi kamera mahalnya rusak. Banyak kuat. Oke, ini posisinya udah terpasang si bagian ininya. Untuk yang tadi sih sebelum saya videoin. Nah nanti kalau misalkan biasanya nih kawan-kawan yang bongkar sendiri biasanya pusing di bagian ini yang terlepas nih. Biasanya amburadul posisinya terlepas kayak gini, lupa lagi masangnya apakah gini atau apakah gini. Pokoknya untuk bagian atas ini sama bagian bawah ini bisa lepas ya. Ini posisinya yang ada cerukan ini nih, ada di dalam sini, di bawah sini nih, posisinya seperti ini. Nah kayak gini. Terus terdapat satu buah ring bulat ini sama dua ini ring yang gini, dua atas bawah nih. Ini ring pasangnya kayak gini nih. Nah posisiin kayak gini. Untuk pemula yang belum tahu, kalau misalkan gearbox itu harus lancar seperti ini nih. Ini posisi netral. Pemasangannya harus muter gini nih, lancar. Mau di gigi berapapun dia harus lancar. Cuman rasanya itu berat kalau pindah gigi. Nih pindah, misalkan makin giginya makin besar makin berat. Ini gigi 1 nih berat ini. Untuk torsi pertama netral, gigi netral masuk ke gigi 2. Tuh, seperti itu. Harus tetap muter, semua gigi harus muter pokoknya. Kalau ada yang macet berarti ada yang nggak bener. Untuk garpuhnya itu yang posisi PL itu yang bagian kiri itu ada di bagian menghadap ke atas, ke magnet itu PL. PC ada di bagian tengah. Nah lalu yang PR ini ada di bagian bawah. Semua tulisan yang ada PL, PC, dan PR itu adanya tulisannya menghadap ke bawah alias ke kopling, ke bagian kopling sini, ke bawah sini nih. Nah tulisannya semua menghadap ke bawah. Usahakan jangan sampai tertukar gitu. Lalu lumasi, bersihkan supaya perpindahan giginya lancar tuh dia lancar kan, tuh lancar. Oke, nggak ada kendala, ringan. Ini netral.
Lalu ini sudah beres semua, beres. Tiang tadi ini beres, masukin. Ada yang nanya ini pemasangannya gimana sih? Ini cabut dulu nih tiang yang ini dicabut, bisa dicabut. Atau posisinya masih nol lah, ceritakan ini posisinya masih nol. Yang dipasang pertama kali itu ini sama ini, ditempel berbarengan, lalu dimasukkan. Di bawah sini ada ring, awas jatuh atau hilang. Setelah masuk ini baru masukkan garpunya. Bisa dilihat sini, coba. Nah ini nih, baru masukkan 3 garpu ini belakangan ya. Nah ini masukkan, lalu botolnya masukkan. Ini sejajarkan semuanya setelah mengikuti yang kata saya tadi, sejajarkan. Baru masukkan ini tiang ini. Nah sesuaikan dengan ini. Bisa diatur-atur, diangkat-angkat gini bisa nih. Pada saat posisi belum ini terpasang nih, supaya bisa masuk seperti itu, bro. Harus muter, kuncinya harus muter. Kalau Anda menemukan seperti cek kunci itu belum benar berarti posisinya. Jangan langsung dirakit. Ingat. Untuk pemasangan tadi yang lahar krek as ini jangan didagor. Pokoknya harus selalu apik. Bisa dipanaskan atau beberapa banyak teknik lainnya sebenarnya. Ini intinya jangan dipukul ininya ya, supaya bagus. Ini sudah di balancing, semua sudah beres. Lalu kita masuk ke tahap bagian ini, crankcase ini, magnet. Ini belum terpasang, ini sudah dibersihkan ya. Nanti kita lem di sini, dilem. Oh ya, tips, sekedar tips ini, bagian silinder packing head sini. Nanti pada saat pemasangan packing itu kalau misalkan banyaknya dilem karena takut bocor di bagian radiator di sini. Sebenarnya tidak perlu, sama sekali tidak perlu pakai lem ya, asal packingnya bagus. Nah ini tuh nggak perlu pakai lem apa namanya tuh, tribon dia nggak perlu pakai tribon, cukup kalian bisa pakai pernis. Jadi packingnya itu dipernis basah. Setelah dipernis langsung masukkan ke sini, pasang headnya seperti biasa, biarkan saja. Nanti setelah terkena panas dia itu bakalan ngunci sendiri, jadi hasilnya tuh bisa rapi gitu, nggak ada lem-leman, nggak ada meleber gitu. Untuk sobat mekanik itu tipsnya. Di sini hanya pakai pernis, nggak ada yang namanya pakai lem, kecuali untuk bagian crankcase ini diwajibkan memang pakai lem. Oke, lanjut kita akan bakar bagian sini, dipanasin bagian sini, lalu dimasukkan lakernya yang baru seperti itu supaya normal, tidak ada ketok. Oke.